Pernah lihat video viral anggota PSHT yang membentangkan spanduk besar di jembatan Jepang? Banyak yang bilang, malukan lah, norak, ngapain sih? Tapi, kenapa bisa tindakan seperti ini terjadi? Hari ini kita akan coba bahas dari sudut pandang ilmu pengetahuan agar kita nggak cuman nyinyir atau cuman mencibir aja. Let's go. Oke, secara neurologis, manusia itu makhluk sosial. Jadi kita punya sistem otak yang disebut social brain network yang aktif saat kita berinteraksi dengan kelompok atau ketika seorang bergabung ke organisasi seperti PSHT atau organisasi lainnya. Identitas personalnya mulai menyatu dengan identitas kolektif tersebut. Biar dia merasa satu kelompok, satu identitas, satu entitas, dan lain-lain. Dari sini muncul rasa bangga, loyalitas, dan bahkan sikap membela mati-matian kelompoknya. Otak merespon kegiatan kelompok dengan melepaskan dopamin dan oksitosin, senyawa yang bikin kita nyaman dan nyambung secara emosional. Ini tuh sebenarnya sama aja kayak kalau kita di perantauan sendirian tiba-tiba bertemu dengan seorang yang berasal dari kota yang sama, kita kan merasa terkoneksi. Nah, kalau kita lingkupnya kita coba lebih besar, misalkan kita lagi abroad atau keluar negeri dan kita bertemu dengan orang-orang yang sama Indonesia, ya kita akan merasa lebih dekat walaupun mungkin dari suku yang jauh sama kita secara kebudayaannya. Nah, masalah yang muncul adalah ketika kita dalam kelompok yang besar, kita cenderung untuk kehilangan logika individu atau fenomena yang disebut group polarization. Artinya, saat berada dalam kerumunan, kita cenderung melakukan tindakan yang lebih ekstrim dari biasanya. Karena kembali lagi seperti itu, karena kita merasa satu kelompok dan orang lain mungkin kelompok yang berbeda. Jadi kayak kita lebih siaga, kita lebih aktif, dan kita lebih aware terhadap perbedaan. Dalam konteks ini perbedaan antar kelompok. Kadang juga untuk mencari validasi sih, kalau lihat konteksnya, saat mereka membentangkan spanduk di di jembatan, itu bukan lagi cuma buat sekedar unjuk gigi doang, tapi kayak pencapaian kolektif yang memicu euforia sosial dalam otak mereka. Bagi banyak komunitas di Indonesia, termasuk PSHT, simbol seperti spanduk tuh bukan cuma sekedar benda doang. Mereka itu semacam ritual identitas, cara menunjukkan ini loh kami gitu. Kami ada sebagai satu entitas. Nah, seperti itu. Ini umumnya budaya kolektif yang banyak terjadi di Asia Tenggara. Tapi masalahnya kan Jepang punya budaya yang beda ya. Mereka tuh lebih teratur, menghargai ketertiban, terus nggak bisa sembarangan di ruang publik. Jadi kayak karena mereka lebih condong empati, jadi mereka nggak bisa lebih aware lah dengan kondisi sekitarnya. Nah, ekspresi semacam itu yang mereka mungkin awam, ini diingat lagi ya, orang Jepang itu kan kelompok yang berbeda dalam konteks ini dengan kelompok PSHT ini ya. Berarti kan ada nilai-nilai value yang beda. Nah, mungkin mereka itu kayak ofensif. Maksudnya tindakannya PSHT itu dirasa sebagai tindakan yang ofensif karena mereka juga nggak familiar dengan itu gitu. Sehingga terjadi di mana ekspresi budaya yang satu berbenturan dengan budaya yang lain. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tapi karena kebudayaan itu kan beda-beda ya, benar dan salahnya juga jadinya relatif gitu. Kalau kita lihat dari sudut pandang anggota PSHT yang ada di Jepang, mereka kan banyak pekerjaan migran atau pelajar ya, tinggal jauh dari rumah, tekanan mungkin besar, apalagi di tempat yang mungkin asing ya. Terus komunitas kayak PSHT ini jadi tempat berlindung secara psikologis. Dalam ilmu budaya ini disebut cultural anchoring atau mencari pegangan saat jauh dari tanah air atau tempat-tempat yang biasanya dia familiar atau tempat asalnya.
Kondisi menunjukkan bahwa identitas kelompok bisa jadi bentuk pelampiasan emosional sekaligus afirmasi diri. Nah, walaupun secara kebudayaan itu tidak bisa dikategorikan salah, cuman kalau ditarik dari sisi hukum, tentu saja hukum faktual yang ada di Jepang ya tindakannya salah. Karena kan pasti hal-hal seperti ini harus ada harus aja perizinan segala macam. Pun kalau emang dapat perizinan kan kita juga harus lebih aware sama sekitarnya, gimana tanggapan sekitarnya, apakah mereka nyaman dengan ini ataukah mereka merasa terganggu dan segala macam. Sebenarnya untuk mereduce konflik yang mungkin terjadi. Oke, dari sudut pandang cara kerja otak manusia itu punya kerja yang unik yang disebut tribal brain atau sistem yang mengatur respon terhadap anggota kelompok dan pihak luar. Ini bagian dari warisan evolusi kita sejak zaman berburu. Jadi kalau konteksnya ke PSHT ini, ketika para anggota PSHT ini melihat simbol logo PSHT atau bendera atau segala macam yang melambangkan PSHT, bagian otak si tribal brain ini aktif, menghasilkan respon emosional yang kuat. Soalnya simbol itu juga bukan cuma logo, tapi representasi siapa kita, siapa lawan kita, dan segala macam tetek bengek itulah. Semakin ditegaskan, semakin kuat terikatannya, semakin dia sebagai komunal semakin guyup. Oke, kalau kita mau lihat dari sudut pandang konsekuensi, yang paling nyata dari aksi inilah ya tercorengnya citra diaspora Indonesia di Jepang. Warga lokal yang awalnya mengenal orang Indonesia sebagai ramah, tertib, menyenangkan, helpful, jadi mungkin agak curiga nih, apa kalau orang Indonesia kebanyakan nggak kayak gitu, malah kebalikannya, malah seperti yang PSHT ini. Soalnya kembali lagi, warga Jepang pun bukan secara kelompok ya, bukan orang Indonesia. Itu menganggap orang Indonesia itu tetap kelompok luar, orang asing. Ya secara wajar ya, mereka juga pasti akan lebih teritorial jika menyangkut masalah ini. Nah, ditakutkan kalau terjadi mindset seperti ini, stereotip muncul terhadap seluruhan orang Indonesia yang di Jepang, sehingga ya ngerugiin para orang kita yang sana yang baik lagi kerja, jadi lagi belajar segala macam. Karena itu lagi, stereotip itu kan lumayan kencang ya kalau udah nempel, sulit banget untuk dihapus atau diubah. Ya, ujung-ujungnya mungkin melakukan terkena diskriminasi oleh warga lokal sana gitu. Kalau dari sudut diplomasi ya mungkin sih nggak se ekstrim itu ya akibatnya. Cuman tapi ya tetap ada sih. Mungkin KBRI harus melakukan klarifikasi ke pihak sananya atas kesalahpahaman antar komunitas dan pemerintah Jepang. Cuman takutnya kalau kejadian ini terjadi berulang kali, kepercayaan otoritas Jepang terhadap komunitas Indonesia bisa menurun. Mungkin visa kerjanya akan susah keluar, izin kegiatan nggak keluar juga, hingga dukungan sosial bisa jadi lebih ketat daripada sebelumnya. Jadi yang berdampak bukan hanya PSHT, tapi WNI secara keseluruhan yang punya mungkin agenda dengan negara Jepang atau ada kerjaan di sana bisa terganggu juga. Lalu gimana sih biar kejadian ini nggak berulang lagi ke depannya, terutama untuk WNI yang akan bekerja atau belajar di luar negeri? Yang paling pertama adalah yang biasa lu lakukan di sini, asumsikan bahwa semua itu tidak dilakukan di luar sana. Jadi lu coba lihat dulu sekeliling lu seperti apa, apakah ini wajar apa tidak. Jika sebagian besar orang tidak melakukan itu, ditahan dulu. Contohnya merokok mungkin di sini bisa sembarang tempat, di sana mungkin belum tentu. Menyeberang jalan di sini bisa di sembarang tempat dalam tanda kutip,
Di sana juga belum tentu. Parkir di sini mungkin bisa lebih sembarangan, di sana enggak. Lebih aware terhadap sekitarnya. Nah, kalau bisa sih pelajarin dulu budaya lokal di sana gimana. Kalau kamu mau ke Jepang, ya pelajarin dulu di Jepang tuh kayak gimana. Kalau lu mau ke Eropa, pelajari dulu do's and don't-nya di sana seperti apa gitu. Jangan kebiasaan di sini ditaruh di sana, saat kejadian lu merasa lu benar, ya mereka juga si warga lokal juga merasa benar gitu. Dan yang paling penting lu harus bisa bedain mana ruang publik, mana ruang privat. Karena di Indonesia terus terang aja kecerdasan di ruang publik kita sangat rendah. Intinya lu harus belajar lah bagaimana cara bersikap di ruang publik, hak dan kewajiban, apa kewajibannya harus dilakukan, apa hak orang lain, seperti itu sih. Harusnya kalau lu ngerti itu sih harusnya aman sih lu di mana aja. Atau ya sekedar simpelnya setiap lu melakukan sesuatu lu tanya aja, ini boleh apa enggak gitu. Ya jadi intinya budaya itu nggak universal, baik buruk itu nggak universal. Apa yang dirasa baik di sini mungkin di tempat lain tidak, apa yang di tempat lain merasa baik mungkin di tempat kita enggak. Jadi aware dulu sekitarnya seperti apa, lihat dulu orang-orangnya seperti apa, dan ya jangan lupa sering-sering bertanya gitu. Oke, kalau kamu suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.